anggota OPM ditangkap saya untuk Papua Merdeka. Sebuah video pilot pesawat Susi Air Philip Mertens yang disandra KKB diduga Papua tersebar. Dalam video yang berlokasi di hutan, Philip menyatakan jika dirinya ditangkap oleh KKB. Terkait dengan upaya pembebasan sandera Philip Mertens, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan menempuh upaya lain jika pendekatan persuasif dan dialog yang dilakukan selama ini gagal. Kelompok kekerasan bersenjata di Papua atau KKB yang masih menyandera Kapten Pilot Philip Mertens yang belum dilepas. Oleh sebab itu, maka pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyatakan kekerasan yang dilakukan KKB di Papua sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Si kekerasan yang dikategorikan sebagai kejahatan terorisme, Indonesia sudah ada hukumnya, Undang-Undang Nomor 5 2018. Jadi kekerasan KKB itu sudah memenuhi unsur delik tindak pidana terorisme. Undang terorisme itu mengatur kaitan masalah kejahatan yang memiliki motif ideologi, motif politik, motif gangguan keamanan. Insiden penyanderaan ini diawali dengan ancaman KKB yang diduga dipimpin Egyanus Kogoya kepada 15 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Paro Duga. Tanggal 6 Februari, TNI Polri membuat rencana penyelamatan. Rencana evakuasi 15 pekerja itu dilaksanakan pada saat jadwal penerbangan pesawat ke Paro. Tanggal 7 Februari, pesawat Susi Air mendarat di Paro, namun rencana evakuasi itu sudah tercium oleh KKB, sehingga memicu kemarahan dan pembakaran pesawat tersebut. Saat itu pula, pilot Susi Air dikabarkan disandera oleh KKB. Adapun terkait dengan Egyanus Kogoya, Kapolda Papua bersama TNI akan melakukan penegakan hukum terhadap dirinya. Kelompok Egi dan kawan-kawan ini untuk stop membuat aksi-aksi yang tidak perlu. Tentunya kami aparat kepolisian dan TNI, kami akan melawan. Kami tidak akan mundur satupun. Sehingga saya berharap ke depan penanganan yang akan kami lakukan secara ekstra hati-hati untuk bisa menyelamatkan pilot, ini akan kita lakukan dengan kita mendorong ke depan itu Pak Bupati dan tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Dewan di sana juga, tokoh gereja, untuk bagaimana bisa berkomunikasi aktif dengan yang saya sampaikan pada waktu lalu. Berkomunikasi aktif supaya kita mau tahu apa yang mau dimaui oleh EG itu. Mudah-mudahan dari komunikasi nanti dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat ini bisa dapat solusi terbaik. Selamat sore kepada warga dunia. Hari ini tanggal 14 Februari tahun 2023. Saya Sevi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, dan sebelah kanan saya Komandan Oscar Wandiko, dia sebagai Ketua Dewan Militer Kodam 3 Ndugama Derakma di bawah pimpinan Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Kami ada di sini dan pada hari ini kami sampaikan bahwa secara resmi kami telah terima foto dan video dari Panglima Egyanus dan pasukannya, di mana mereka melaporkan bahwa pilot warga negara Selandia Baru, pilot Susi Air itu resmi mereka tahan sebagai jaminan politik untuk negosiasi tentang hak kemerdekaan bangsa Papua Barat
dan mereka sudah mengirim foto dan video dia bersama pasukan TPNPP di margas Kodam 3 Duga Maderakma, dan pilot dalam keadaan baik-baik dan sehat. Kemudian TPNPP akan bertanggung jawab. Jadi pilot itu ditahan sebagai teman dan sahabat dari tetangga kami terdekat orang New Zealand. Jadi prinsip kami bahwa Australia dan New Zealand adalah our neighbor, close neighbor. Mereka adalah tetangga dekat kami daripada Jakarta. Jadi dia akan tinggal di markas TPNPP sebagai sahabat dan teman. Maka dia sebagai Sandra sebagai tawaran politik untuk Papua Merdeka. Oleh karena itu Jakarta tidak boleh politisir dengan apapun alasan begitu. Kami akan bicara dengan pemerintah Selandia Baru. Karena selama ini pemerintah Selandia Baru, Australia, Uni Eropa, Amerika Serikat, mereka mendukung Indonesia persenjataan dan melatih tentara polisi untuk bunuh orang asli Papua selama 60 tahun. Oleh karena itu, negara-negara ini harus bertanggung jawab atas pembunuhan genosid di Papua selama 60 tahun oleh Indonesia. Dan PBB juga harus bertanggung jawab karena dia gagal mengimplementasikan hak kemerdekaan bangsa Papua. Jadi tujuan dan sikap kami sangat jelas. Itu juga yang disampaikan oleh Panglima Kodam 3 Duga Maderakma Egyanus Kogoya dan pasukannya. Maka kami punya hak untuk mengumumkannya pada hari ini. Dan setelah 3 hari ke depan kami akan mengirimkan update foto dan video kepada wartawan di seluruh dunia. Akan disaksikan oleh masyarakat dunia.